Nah maka wa hadhil luqam liman lahu khalqun awsa' minal kaunain. Ya. Fa hadhil luqam ini adalah satu apa? Bukan satu, ini adalah beberapa luqam. Luqmah. Suapan bagi orang yang mempunyai kemakhlukan lebih luas dari dua alam ini. Fa amma man kana khalquhu kal kaunain fala tuwafiquhu fa innaha a'zam minal kaunain. Maka yang kemakhlukannya seperti dua alam, ya, maka dia tidak, itu pun belum tuwafiquh Allah, ya, tuwafiquh Allah. Fa innaha innahu a'zamu minal kaunain, lebih agung daripada dua alam semesta ini. Manusia diciptakan dari bahan seluruh alam semesta, ya. Malaikat, mereka para aulia yang telah mendapat tajalli sifat-sifat malakiyah misalnya, dia akan mengerti malaikat. Jika wali mendapatkan tajalli sifat malaikat tertentu, ya, ini Imam Al-Ghazali yang mengatakan, maka dia boleh berjumpa dengan malaikat itu, ya. Seperti Imam Abul Hasan Syazili, beliau berkata ketika ditanya siapa gurumu, dia menjawab, mula-mula guruku Abdussalam ibn Mashis, katanya. Kemudian, ya, aku tinggalkan, maka guruku sekarang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail. Ya. Dia menyebut sifat malakiyah. Orang sufi menyebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah ramzun lisiddiqiyah. Ya. Tak ada yang dimiliki yang lain, ya, seperti yang dimiliki oleh Sidna Abu Bakar, dominasi atau yang paling menonjol sifat siddiqiyah. Yang lain punya, tapi ini yang paling, ya, teruji ketika Mi'raj. Ditanya Nabi Mi'raj, Sayyidina Umar adliyah, Sayyidina Utsman hayaiyah, Sayyidina Ali, ya, putuwah, saja'ah, ilmiyah, ya, Rasulullah rahmiyah, rahimiyah. Artinya bahwa dia telah menyebut simbol-simbol tajalli sifat Allah kepadanya. Ya. Jika malaikat semuanya dia memiliki sifat malaikat, ketaatan sifat-sifat malaikat jika itu dimiliki oleh dia, maka itu gurunya, ya, malaikat gurunya, ya, dalam kalam, dalam pembicaraan. Hakikatnya semua Allah, ya, hakikatnya semua Allah, ya. Seperti istilah Uwaisiyah dan lain sebagainya, kita sudah jelaskannya. Baik. Wa 'alal jumlah anna ar-ra'i wal mar'i wal wajid wal mawjud wal 'arif wal ma'ruf wal muwahhid wal muwahhad al mudrik wal mudrak wahid.
yang melihat, yang dilihat, yang mengadakan, yang diadakan, yang arif dan ma'ruf, yang mengesakan dan diesakan, yang memahami, yang dipahami, satu. Tak ada yang berbuat semua itu. Ya. Wa huwa yara wujudah bi wujudih. Dia melihat wujudnya dengan wujudnya. Sekali lagi kita mengenal Allah setelah Allah kasih sifat mengenal, sifat ru'yah. Itu sifat Allah, maka kita mengenal, kita disebut arif. Ya, mengenal. Lalu mengenal siapa? Mengenal Allah di mana? Di surahnya siapa? Bagi kita, kita saja, nggak perlu orang lain. Gitu. Bagi kita, kita saja. Maka dia mengingat Allah sepanjang hidupnya. Ya. Karena dia sudah Allah berikan sifat ma'rifat untuk mengenalnya kepada yang dikenalnya. Maka yang kenal sifat Allah, yang tajalli kepada dia, yang dikenal wujud Allah, itulah yang tajalli menjadi wujud dia. Dialah hamba Allah. Ya. Maka untuk merasa dia independen, itu satu dosa besar. Untuk merasa dia ada, itu satu dosa besar. Itu muncul sedikit sangat pada mereka yang ma'rifat. Untuk melihat dirinya ada, itu sedikit sangat. Ya, kepada mereka yang sudah mendapatkan ma'rifat. Sudah kalau umpama gelap, cahaya sudah masuk. Gelap. Ya. Secara keseluruhan sudah hilang, mungkin ada bagian sudut tertentu, katakan begitu. Ya. Maka mereka mengumpamakan nur. Maka apabila dia mengingat kepada selain Allah, bagi dia satu perasaan bersalah yang menyiksanya. Ya, ini kita tidak sampai seperti itu sebelum mempunyai ma'rifat. Ya. Maka apabila dia menghina orang, ya, tersiksanya bukan main. Karena dia telah melupakan siapa sebetulnya, ya, yang dicacinya itu. Itu pertanda bahwa dia lupa dengan Allah. Ya. Maka bedanya orang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan mengatakan kecuali dengan Allah, meskipun memeranginya. Apabila dengan Allah, maka dia aman, selamat. Nah, ini pemeliharaan Allah, pertolongan Allah adalah dengan diberikannya ma'rifat. Sudah. Selebihnya hidup itu sesuai berjalan dengan takdir Allah. Untung, rugi, jatuh, bangun, dicaci, dimaki, dipuji, berjalan. Tapi bedanya dia selamat, ya, dari melakukan sesuatu tanpa Allah. Ya. Dan dia menyaksikan itu. Nah, maka orang yang sudah mengenal Allah, setiap hari dia mengingatnya. Kenapa? Karena dia dengan dirinya tidak dapat dipisahkan. Itulah surahnya. Setiap hari dia senyum, setiap hari dia menangis, setiap hari dia ketawa, ya, menyaksikan Allah, ya, yang tajalli terus, ya, kepada dirinya. Ya, maka dia lupa kepada selain, karena selain tidak ada. Itu satu ketika seorang wali sedang sholat, tiba-tiba ada tetamu di sebelahnya menunggui lama sangat. Lamanya ini kawanku tengah sholat. Ya. Karena lama, akhirnya dia mencoleknya, ya. Begitu. Begitu dia menyentuh tangannya, terus dipukulnya. Ya. Apa dia bilang? Innallaha ghayur, katanya. Allah cemburu. Banyak kisah-kisah wali yang
hidup dengan rohaninya di luar prediksi kita. Ketika dia berkata kepada kita, ya, itu di luar nalar akal kita. Oh, ini gila ini orang. Nah, ini adalah semua bersumber, artinya lahir daripada ma'rifat Allah itu kepada dirinya. Nah, sifat-sifat yang Allah tajalikan kepada dia untuk ma'rifat kepada Allah itu bukan satu ma'rifat. Ya, ma'rifat itu nama, mengenal, yang muncul dari makomat yang ditajalikan kepada diri kita. Jika satu makomat, ya, satu ma'rifat, kalau kita oleh Allah perlu mengenal Allah, untuk cukup mengenal Allah melalui, ya, tajalli yang Allah tajalikan kepada kita, hanya katakan hanya 10 sifat, karena kita tidak pun sebagai apa-apa di dalam dunia ini, hanya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anak dan ahli masyarakat setempat, sudah, ya, tak jadi adun, tak jadi menteri besar, tak jadi tuan guru, tak jadi, ya, suami yang beristri 4, tak jadi pun, ya, atau tak, jadi tidak perlu banyak, ya, maqamat ruhiyah, akhlak, anwar yang diperlukan untuk menyaksikan Allah, karena Allah tidak tajalikan pada jasadnya itu lebih dari, ya, sekedar apa yang ada pada dia. Maka apabila sudah cukup dia mempunyai akhlak-akhlak itu, makomat-makomat itu, menerangi untuk melihat apa yang Allah kenalkan kepada dirinya, takdirkan, yang menjadi suratan hidup dia, sudah cukup, itu wali, ya, wali. Maka itu sebab wali diberi nama-nama, ya, karena tergantung apa tasarruf dia fil alam, ya. Maka dikatakan kalau wali yang paling tinggi, dialah yang mengatur alam semesta ini, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pimpinan zahir dan batin, pimpinan politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, agama, syariat, keluarga, bisnismen, ya, raja, tentara, ya, boleh jadi Nabi semuanya ada. Ya. Kita istri pun satu, ya, tak perlu banyak marifat seperti yang istri 4, ya. Katakanlah orang punya istri 1, uangnya cukup segitu, tapi istri 4 tak cukup, seperti begitulah. Maka marifat ini berapa kita perlukan? Atau saya mengumpamakannya lampu, ya. Jika di ruangan ini kecil cukup 50 watt, ya, sudah. Kalau dikasih 200 watt panas, ya, tidak mizan. Sedangkan Allah menciptakan ini, wa wada'al mizan wala tukhsiru fil mizan, ya, sudah. Maka kita itu akan jadi diri kita saja, tidak jadi diri orang lain. Nah, bagaimana orang sudah mengenal Allah, ya, dia akan keluar dari dirinya. Karena apabila dia mengenal Allah, dia dengan Allah saja, maka tidak melihat yang lain. Dan Allah bagi dia adalah surah yang Allah jelmakan dalam dirinya, sudah. Dan Allah tahu berapa perlu ma'rifat, sifat-sifatnya yang diperlukan, Allah tahu, ya. Imam Ibnu Arabi menjelaskan sampai seperti itu. Intinya adalah Allah Esa, itu saja. Setiap satu tidak sama dengan yang lainnya. Karena kalau sama, Allah naqis, tidak kamil. Kalau sama, orang akan menjadikan kesamaan itu sebuah tanda ilmiah untuk mengenal Allah. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah, ya. Secara penelitian mata, akal, tidak ada. Sehingga sama pun satu sama lain tertutup. Itu namanya Allah dihijab oleh sifat keesaannya yang tidak ada yang dapat menirunya, mengkajinya, menalarnya, ya. Maka apabila dia sudah mengenal dirinya,
kalau dia seorang yang diserahkan untuk menjadi dalil ilallah, ya, maka dia memiliki tajribah ruqyah yang lebih banyak. Ya. Seorang mursyid misalnya, berarti dia punya tajribah ruqyah yang banyak. Umpama supermarket, ya, di dalamnya terdapat segala keperluan manusia. Contohnya ilmu saja, kalau orang hanya memiliki satu ilmu misalnya di dalam ilmu ulum syariah, dia tidak dapat mengajarkan yang lain kecuali itu. Ya. Dan ini hukum, artinya sesuatu yang ditetapkan dalam akal, kaidah akliyah, tidak keluar dari situ. Ya. Sebetulnya ada satu kitab yang dijelaskan oleh seorang ulama sufi bernama Syekh Ahmad Zarruq. Dia punya kitab namanya Qawaidut Tasawuf. Ya. Seperti fikih mempunyai kaidah-kaidah usul fikih untuk memahami af'al mukallafin dari sumber dalilnya Al-Quran dan hadis. Begitu juga tentang a'mal ruhaniyat atau amal ruhani. Imam Ahmad Zarruq menulis kaidahnya di Qawaidul At-Tasawuf. Ya. Dia mencoba untuk melogikakan aktivitas rohani di dalam hukum akal. Dari mana Imam Ahmad Zarruq itu menulis? Dari membaca hikam Imam Ibn Athaillah, ya, perkataan-perkataan Imam Syazuliyah dan ulama-ulama sufi lainnya. Dia bikin kaidah-kaidah itu. Ya. Saya baru ingat bahwa ada kitab Qawaidut Tasawuf. Ya. Seorang pengamal atau pengkaji sufi memang mesti khatam Qawaidut Tasawuf untuk membaca kitab sufi manapun yang hakiki. Dia sudah punya kaidah usul fikih seperti kaidah tasawuf seperti kaidah usul fikih. Jika terjadi kasus sesuatu, al asya fil asya al ibahah gitu. Terus ada kaidahnya. Begitu juga dalam tasawuf. Tentang ma'rifat, tentang fana, tentang ya. Itu apa? Satu kekayaan ya di dalam hazanah tasawuf yang mereka mempertahankan atau memelihara, menyimpan ma'rifat, ilmu-ilmu tajribah ruhiyah mereka. Baik. Wa huwa yara wujudahu bi wujudihi wa yarifu wujudahu bi wujudihi wa yudriku wujudahu bi wujudihi bila kaifiyah idrakin wa ru'yatin wa ma'rifatin wa bila wujudi hurufi suratil idrak wa ru'yati wal ma'rifah. Mengenal wujudnya dengan wujudnya, mengetahui wujudnya dengan wujudnya tanpa ada cara idraknya. Idraknya bagaimana? Tidak tahu. Ru'yahnya tidak ada. Ma'rifahnya tidak ada. Kita sendiri kalau sudah tahu, tidak dapat menteorikan. Ya. Tidak dapat ditulis huruf surah dituliskan. Seperti kita misalnya mencari membuat tempe misalnya. Nah, bisa ditulis, ya. Bisa diukur bendanya, itu tidak dapat. Tidak ada kaifiyah. Ya. Orang cinta kepada yang kekasihnya, kalau ditanya, coba terangkan kepadaku kenapa engkau cinta, dia akan mengambil napas panjang-panjang. Aku cinta. Sudah. Kalau dipaksa juga, tak cantik pun, ya. Hidungnya pesek pun, tapi kenapa? Ya, aku cinta. Ya. Itu sebab kata Sayyidah Raba'atul Adawiyah,
Dia mengatakan uhibbuka hubbain. Aku cinta kepadamu dengan jua cinta. Hubbal hawa. Ya. Cinta yang Allah telah ciptakan di alam ini melalui sifat cinta hawa nafsu kita. Ya. Yang Allah ciptakan untuk mencintai sesuatu. Bagi para wali, mencintai harta, tahta, wanita, Toyota, senjata, itu Allah sudah cintanya kepada Allah. Ya, kalau kita cinta kepada Allah aja tak betul. Ya, dia cinta kepada tata semua, itu bukti cinta dia kepada Allah. Lalu satu lagi, wahubban. Ini yang tidak dapat dikatakan alasannya. Li'annaka ahlun lidzak, katanya. Dan cinta karena engkau patut dicinta. Sudah. Apa patut dicinta? Semua sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang bersih, sifat-sifat ya yang utama, yang luhur, yang milik Allah itu sudah Allah tajalikan ke diri kita sendiri. Dan itu adalah hakikat sifat Allah. Sifat itu raja' kepada zatnya. Zatnya sudah menjelma dalam dirinya. Al-arif huwal ma'ruf. Maka dia tak dapat memberikan alasan kenapa aku mencintai Allah. Lalu ketika dia melihat yang lain, cinta apa? Lillah, katanya. Aku cinta kepadamu karena Allah. Ya. Itu baru kita dapat melakukan karena Allah itu. Kalau tak, itu kita hanya kalam. Ya. Aku cinta padamu karena Allah. Karena kita adalah saudara Islam. Ya, ukhwah Islamiyah. Uhibbuka fillah. Sakit saudaranya dikunjungi. Uhibbuka fillah. Begitu keluar dari rumahnya digibah. Nah, itu sakit itu karena dia mulutnya tak dijaga tuh. Dia pun tak menjaga pula. Ya, itu sebab ya, Allah azab lah tuh. Mulutnya buruk sangat. Tapi katanya dia mengunjungi yang sakit itu ya, ukhwah fillah. Tak ada. Coba orang kalau cinta, ya, tak ada nampak buruk meskipun berbuat buruk. Ya. Sama dengan orang kalau sudah benci, tak akan baik meskipun berbuat baik. Maka apabila dia sudah mencintai Allah dengan cintanya, maka baru dia melihat yang lain cinta karena Allah. Itu baru namanya al-hubbu fillah atau lillah. Kalau tidak. Ya. Kita semua cinta atau tidak cinta itu karena diri kita. Makanya kalau ngeliat orang lain jatuh, mampus kamu. Itu kan puas kita. Gitu. Tapi ketika ibu, anaknya jatuh, dia yang jatuh. Kalau sudah melihat bahwa dirinya adalah jelmaan sifat wujud Allah, maka dia yang lain itu aja bagian dari universal ketuhanan. Maka Nabi katakan orang mukmin kalau sakit, maka sakit seperti anggota badan semua. Itulah ta'mul iman, manisnya iman, cinta. Dan itu ma'rifat. Kita kepada istri belum cinta karena Allah, belum. Ya, karena kita tidak cinta Allah pun. Ya, bagaimana cinta Allah kalau belum cinta karena Allah? Bagaimana cinta karena Allah kalau belum cinta Allah? Itulah ma'rifat. Fakama anna wujudahu bila kaifiyah. Sebagaimana wujud Allah tidak ada kaifiyahnya. Paru'yatu nafsihi bila kaifiyah. Maka Allah melihat dirinya tanpa kaifiyah. Wa idrakuhu nafsahu bila kaifiyah. Allah memahami dirinya tanpa kaifiyah. Wa ma'rifatu nafsi bila kaifiyah. Dan Allah mengenal dirinya tanpa kaifiyah.
Fa in sa'ala sa'ilun naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Nah, saya tak khatamkanlah agar bebaki besok pagi ya. Insyaallah. Ya. Kita buka soalan 15 menit 20 menit silahkan. Bagi yang nak rehat ya silahkan keluar ya, artinya sudah selesai mengaji dan ya boleh yang nak keluar yang nak ada hajat silahkan ya, saya memberi masa untuk bagi soalan ya silahkan yang ada soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah itu zikir Allah tanpa tertib. Ada pendapat bahawa Allah tanpa ada nas bahawa zikir Allah tapi ya Allah atau Allah Akbar ada itu penjelasan. Zikir Allah tanpa apa? Tanpa tertib. Allah saja. Allah. Ismul A'zam, Ismul Mufrad. Ya. Memang zikir Allah sebagian ulama mengatakan ya, orang yang zikir dengan Ismul A'zam atau istilah lainnya Ismul Mufrad, nama yang tunggal itu, karena Allah namanya cuma tunggal Allah ya. Tuhan nama dirinya Allah, yang lain nama bagi sifatnya. Kalau Allah nama bagi zatnya, maka dikatakan Ismul Mufrad, Ismul Wahid, dan itu Ismul A'zam ya. Sebagian ulama mengatakan zikir Allah itu dikatakan tidak ada dalil, katanya mesti ada tarkib, Allahu Akbar ya, atau Subhanallah atau Alhamdulillah, La ilaha illallah. Tidak boleh Allah saja. Itu berdasarkan anggapan mereka. Tidak ada ya dalil mengatakan, misalnya ada yang mengatakan kalau afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Ada lagi yang mengatakan kalimatan tsaqilatan, yaitu itu jelas ada subhanallah alhamdulillah misalnya ya. Atau banyak dalil-dalil, semua tidak ada menurut mereka yang menunjukkan zikir Allah sahaja ya. Akan tetapi para ahlillah ya mengatakan banyak dalilnya ya, banyak dalilnya. Mereka merasakan apabila mereka sudah sampai kepada wusul, tidak ada kecenderungan di dalam batinnya kecuali memanggil Allah ya, tanpa mesti ada satu ijtima untuk menetapkan bahwa orang yang jika sudah tinggi dekat kepada Allah, zikirnya wajib Allah, tanpa ada ya satu ittifaq seperti itu. Namun tajribah mereka apabila mereka sudah sampai kepada tahap muqarrabin, maka yang keluar dari batin mereka panggilan nama Allah, tak ada kecenderungan kepada lain ya. Adapun dalil banyak ya. Ketika ada perintah la yaqumus sa'ah ya, tidak berdiri hari kiamat ya, selama ada orang yang mengatakan Allah, yaqulu Allah kan berkata, sama dengan
man qala la ilaha illallah kan yaqulu qala. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Jadi tidak betul. Atau qulillah kata Al-Quran. Summa zarhum ya, fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah. Ya, ada. Cuman tidak menjadi perhatian ya, amatul muslimin. Karena hikmahnya ternyata apabila orang sudah sampai muqarrab ya, sampai wusul, ada kecenderungan dalam batin Allah. Al-Imam Abul Hasan Syazili menjadikan Allah ini zikir pada permulaan suluk. Sementara pada waktu itu Qadiriyah tarekat itu Allah dibiarkan timbul ketika dia tawajud ya, artinya wujud, wajad, ketika dia ishq gitu. Seperti misalnya Sidi Abdul Qadir Jilani ketika berzikir bersama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya. Beliau berzikir dengan muridnya dan beliau tidak perlu mengucapkan la ilaha illallah lagi. Tetapi ketika diucapkan bersama ya, untuk memberikan semangat majelis ya, tapi kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tak ada suaranya kecuali Allah, 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 Allah. Karena ya, zikir itu adalah zikir ma'rifatnya. Allah, 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 Allah. Zikir ma'rifatnya. Dan itu dalilnya apa? Kasyaf gitu. Tak ada dalil ayat. Kalau mau dicari dalil ayat rupanya banyak. Jadi ulama membuat dalilnya gitu ya. Karena Al-Quran itu am ya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab ya. Wadhkurisma rabbik ya. Nama Allah cuma satu, Allah. Nama Tuhan cuma satu, Allah. Berzikirlah kepada nama Tuhanmu ya. Nama Tuhan itu cuma satu, Allah. Kalau yang lain nama sifat. Atau Qulid'ullaha, kul katakanlah ya, berdoalah kepada Allah. Berarti panggil Allah. Au ud'ur Rahman, atau berdoalah kepada ya Rahman, ya Rahman ya. Ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Apakah kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman ya, maka masing-masing ada namanya. Allah, selain nama Allah yang menunjukkan zatnya Jabbar, Qahar ya. Adapun yang menunjukkan sifatnya ya semua ya. Rahman, Rahim, Karim ya, Ghafar, Ghafur dan Fattah ya, dan seterusnya. Saya fadhkurullaha katsira ya, ada dalil ya, cuma ulama tidak melihat ya, tidak melihat karena tidak ada seperti yang dinyatakan, dibayankan oleh hadis. Sebetulnya ada tadi itu, hatta yaqulu Allah, Allah katanya ya. Kiamat akan terjadi kalau orang tidak lagi menyebut nama Allah, Allah. Oh enggak, itu maksudnya adalah orang yang taat kepada Allah. Itu kan tafsiran ya, tetapi umumnya lafal ya, adalah itu. Nah memang kalau di dalam Syaziliyah mereka mengatakan rukun tarikatnya itu 3. Itu banyak sebetulnya, cuman ingin menyatakan yang menjadi metode dia, kaidah dia. Pertama ilmu, kedua zikir, zikirnya pun Allah saja
bagi dia Allah ini, ya, kan kita zikir di dalam tasawuf itu, zikir itu litazakki. Zikir itu dianggap sebuah sabun untuk membersihkan. Ya. Itu yang dikatakan orang sufi berzikir tak nak apa-apa. Ini zikir ini. Kalau nak berdoa ya lain lagi, silakan berdoa, doa banyak. Ya. Tapi untuk membersihkan hati, maka zikirnya adalah litaqarrub saja. Ya. Karena zikir itu ingat kepada Allah. Kalau belum ingat, maka dia mesti mengucapkan lafal zikir, dijadikan untuk membuang segala sesuatu di dalam diri ini selain Allah. Mereka berpandangan hanya lafaz Allah saja kalau coba terus diucapkan untuk mengusir selain Allah yang ada di dalam diri kita ini, itu berjaya. Sampai mereka mengumpamakan zikir Allah itu Ismul Azam, Ismul Mufrad, diumpamakan seperti tongkat Nabi Musa yang memakan tongkat-tongkat sihir. Ya. Maka mereka menyuruh untuk membuat lafaz Allah, kemudian dilihat, setelah itu dipikirkan di dalam pikiran dia, Allah diturunkan ke hati untuk menghapuskan, ya, intibaat ya, kesan daripada ciptaan Allah yang, ya, kita ta'alluqat, ya, ta'athurat, ya, kepada hati kita, Allah, Allah, Allah. Nah ini, ya, sampai pada satu ketika hanya ada Allah di hati. Ini ketika hanya ada Allah di hati, bukannya lafaz Allah jatuh di sini, bukan. Ya, bersih, maka tajalli. Ya, ada tahalliyat, ya, fadail, maqamat. Ya, maka sifat-sifat itu akan memanggil nama zat yang mana sifat-sifat itu berdiri di zatnya. Allah, Allah, oh, sudah. Ya. Dan jangan dibayangkan berarti kalau sudah ada zikir Allah, hati berzikir sendiri. Tak ada bunyi, tak ada suara, tak ada. Ingat, lebih halus daripada cahaya. Ini cahaya ada bendanya. Ya. Zikir itu nur. Kita mengumpamakannya seperti orang ingat kekasih. Apa berbunyi di sini? Nama kekasihnya itu Zainab, misalnya nama kekasihnya Zainab. Enggak ada. Ya. Udah ingat aja Zainab. Ya. Ya. Karena ada halusinasi, karena dia baca, dia coba bayangkan, akhirnya bayangan dia. Ya, tak ada. Ya. Allah, ya. Ya, kalau mereka mengatakan tak boleh, mesti ada tarkib, ya Allah, ya, ikutlah dia. Tapi para aulia, ya, dalilnya ada dan tajribahnya ada dan mujarrab. Ya, mujarrab. Para aulia zikir Allah, Naqsabandi zikir Allah, Tijani zikir Allah, Sazili zikir Allah, hatta Al-Qadiriyah di tingkat yang tinggi zikir Allah. Tapi Sazili, ya, kaidah yang tinggi itu dipakai awal, ya, Allah. Adapun la ilaha illallah tabarruk, ya, bukan lagi bidayah. Ya, zikir hakikinya Ismul A'zam, Allah. Ya, maka Saziliyun itu bawa lafaz Allah aja kemana-mana, Allah.
Karena memang belum bersama Allah, jadi mesti bersama tulisannya. Kalau sudah bersama Allah, lupa dengan tulisannya. Ya, dalil banyak Al-Quran, hadis, dan banyak tajribah amalul ummah, ya, minal awliya wal muqarrabin, ya, wal arifin was salihin. Banyak. Hatta Imam Naqsyabandi, ya, diletakkan di dada beliau, ya, oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu, ya, lafaz Allah, Naqsh, ya, bandiyah Allah. Ya, maka mereka bahkan melantunkan hadrah Allah, 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 ya. Kalau orang Arab nyanyian rock pun ada Allah-Allahnya itu. Ya. Karena bahasa Arab udah nikmat Allah. Ya, kita tak berani kalau misalnya di tempat maksiat orang rokos ya, di kepe-kepe yang tak ada itu bunyi Allah. Coba kalau pergi ke Arab itu bunyi Allah semua, ya, ya. Yang telanjang Allah, ya, kita wali saja yang cakap Allah di sini. Allah. Jangan kita klaim bahwa zikir Allah itu adalah tradisi Arab, karena orang Arab itu bukan, ya, tradisi Islam. Itu sebab orang Arab itu sudah kehilangan adab. Ya, mereka sangat mencintai, ya, orang Nusantara kita. Karena sekali saja mereka melihat orang Nusantara kita ini jatuh cinta. Karena dia melihat tulisan-tulisan adab dalam kitab tasawuf yang diceritakan pada zaman sahabat tabi'in atau tabi'in, itu di kita masih ada, meskipun kita pun sudah jadi tradisi, ya. Tapi alhamdulillah, ya, tradisi adab, ya, yaitu ada pada orang Nusantara. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Zikirhu memang tidak boleh kita begini. Zikir itu kan ala mahadakum, berdasarkan bimbingan Allah yang ada pada orang itu. Nah, ketika orang Allah, 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 nah, kecepatan untuk ingat itu sudah lebih cepat dari ucapan Allah, Allah, ya, maka dia akhirnya sudah sudah kalau orang yang sakit mesti segera dibawa darurat, itu emergency, ya. Itu sudah emergency. Jadi dia tidak lagi menyebut Allah, itu isba, Allah adalah dhammah. Dhammah itu isba waw. Waw itu dhamir ghaib mutlak. Dia ingat kepada zat hu itu bukan zikir lidah alfaz, tetapi zikir wijdani, ya, zikir wijdani. Namun oleh sebagian mursyid tabarruk kepada wijdaniyah arifin, maka dijadikan alat tarbiyah, ya. Kita tidak hu pun hu aja, ya. Allah hu, ya. Paling kurang apabila muncul wijdan itu sudah kenal, gitu. Itu tarbiyah. Maka ada sebagian mursyid
tak payahlah karena menimbulkan ya kritis daripada ulama fuqaha ya. Karena fuqaha ini pengawas syariat, hak dia. Tak boleh disalahkan, hak dia itu. Ya, orang sufi pun dari dulu ya selalu memberi laluan kepada fuqaha, oke, aku tak jadi, ya, engkau pengawas. Ya. Maka tengok Nabi Musa tak akan berhenti mengkritik ya, Khidir, ya, tak akan berhenti karena syariat itu adalah haris ya, bodyguard agama ya, boleh coba-coba ada yang masuk ke dalam rumah tuannya, hehehe ya. Saya dapat izin, aku tak dengar ya, tak ada keperintahan kepadaku. Itu perkataan Sidi Izzuddin bin Abdus Salam ketika beliau membela Al-Imam Ibn Arabi ya. Nah maka zikirhu adalah zikir wujdani ya. Zikir yang sudah sampai iskin wujdaniyin itu sebetulnya bunyi zikir yang terlalu cepat letupannya ya. Sehingga kalau dibunyikan itu tidak ada yang mengajarkan, Allah yang membimbingnya ya. Kalau dalilnya ada la ilaha illallah ya. Masih ada dalilnya. Kalau dipaksa dalil ya. Mereka sudah ada di dalam kitab Lataiful Minan ya, diterangkan, tapi ditolak oleh ulama. Karena itu memang berada di dalam tajribah itu, di dalam perjalanannya kerohanian itu, dia akan ketemu itu. Di dalam ketemu itu. Nah, namun ketika para ulama ya sebagai pengawas Rasmuddin ya, maka berhak dia untuk ya menghalangi orang yang tidak mengalami tajribah untuk memakai itu meskipun ada dalilnya, kecuali ada mursyid yang membimbingnya. Silakan. Allah 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 hu Tetapi kita pun menyadari itu tarbiyah. Bukan selepas sholat terus Ada satu fenomena, bukan la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Bukan la ilaha illallah, la ilaha ana, la ilaha illa ana, la. Wallahu alam. Lama-lama nanti jadi anak. Bahaya. Itu tidak dalam tajribah mereka tidak muncul, anak itu tidak muncul. Yang ada hu, karena hu dhamir huwa. Ya, huwa adalah gaib mutlak. Hu adalah isba Allah pad Allah hu. Ya. Anak tidak ada. Ya. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da wa shifaan min kulli da. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm. Akrimna bi nuril iftah alaina ya Allah futuhal arifin bi hikmatika wa nasir alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.